Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan pokoknya baiklah. Selalu ada manusia itu penuh hilap dan salah, Kang Iwan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AIS 3665 dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini jam 01.51 ada sebuah peristiwa besar. Yang pertama, kehilangan HP. Yang kedua, bertemu dengan seorang tokoh masyarakat di usia 65 itu, Kang Iwan. Ternyata alhamdulillah beliau itu, kalau bahasa saya, ada jikir, pikir, ukir yang tidak mungkin menurut kita menjadi mungkin. Pernah ke Thailand 4 kali, bahkan membawa masyarakatnya ke Jogja. Nah, siapakah dia? Yaitulah Allah Maha Adil. Walaupun saya hidup di tahun 65, ketemu dengan sahabat saya tadi kurang lebih sejam, Kang Iwan. Dia itu bercerita, kami ngopi bareng. Singkat cerita, ternyata mengikhlaskan diri untuk orang banyak. Nah, itu kan jadi RW beliau tuh ya. Harkat martabatnya naik, anak-anaknya, kemampuan dia memanage di jalan kejaksaan sampai punya 10 kamar kali 1.200.000. Ternyata hidupnya sekarang ini tidak ekonomi lagi karena sudah kuat secara ekonomi. Tapi malang melintangnya orang sukses itu, Kang Iwan, tidak langsung sukses. Maka dengan istrinya, dengan RT-nya, tiba-tiba bertemu, berceritalah ke Thailand udah 4 kali. Dan hidupnya selalu ingin membahagiakan orang lain. Jadi dengan menabung setahun, maka bisa membawa para RT-nya kemana gitu sesuai kesepakatan. Itu momen yang zikir, pikir, ukir itu ya sebuah prestasi, sebuah sejarah. Iya. Nah, yang kedua saya ketemu dengan Kang Iwan nih. Yang kalau cerita panjang akan panjang, kalau pendek akan pendek. Kalau pertanyaan saya selalu satu dulu. Menikmati, ya, kita tidak bicara ke belakang. Kalau bicara ke belakang, siapapun yang pakai baju IndiHome, ternyata Kang Iwan turut partisipasi lah. Sampai punya komunitas, sampai punya usaha. Nah, saya bertanyanya satu dulu. Kang Iwan punya seni menghidupi diri sendiri dan orang banyak, termasuk keluarga. Titik awalnya di mana? Mungkin mau bercerita, silakan. Sampai ujung-ujung ada di Dakota aja, kan pasti panjang cerita hidup tuh. Oh, iya betul. Tapi pertanyaannya satu dulu. Tiba-tiba ada keasikan yang hari ini, kalau kalimat saya itu badannya satu, tapi pikirannya ada A, ada B, ada C. Dari masalah telur sampai masalah ini dan itu. Silahkan Kang Iwan, bagaimana bertemu dengan orang, tiba-tiba menjadi sebuah kesepakatan yang happy endingnya tuh, happy ending tuh yang titik akhirnya, kalau bahasa Haji Jadi itu jadi hampir nanas. Sehingga pemanfaatan waktu luang itu dari hari ke hari tanpa terasa menjadi sebuah keasikan, bukan beban. Mungkin Kang Iwan mau bercerita, silakan. Lamun saya di Paehan, berarti mangga. Jadi kalau menurut saya masalah yang tiba-tiba kita berada di sini mungkin itu kita tidak bisa memprediksikan ya. Itu sudah artinya urusan yang maha di atas gitu ya. Betul. Kenapa saya bisa bertemu dengan Pak Iwan, bisa awalnya dari sebuah pertemuan di sebuah warung gitu, ngobrol-ngobrol, ternyata asik gitu ya ngobrolnya. Jadi kita bisa sepaham lah istilahnya gitu kan. Nah, kalau untuk endingnya ya yang saya rasakan itu ketika kita bertemu orang itu artinya dengan kita sering ketemu bisa ke saya itu nyambung gitu. Jadi arti kata, nah kalau dari sebuah bisnis kan Kang Iwan tahu saya bisnis apa aja. Itu banyak yang kurang ending, bertemu dengan orang-orang ternyata
yang karakternya awal bertemu dengan saya baik, tapi ujung-ujungnya gitu. Contoh seperti ya bisa yang disebutkan gitu ya. Awal-awal sering seperti kita ngobrol di warung membahas itu. Ketika sudah maju, ya sekarang saya sudah tidak bergabung lagi. Jadi menurut saya kalau untuk ending ini sebuah pertemuan itu ketika orang itu bisa saling memahami begitu. Oke, Kang Iwan, berarti ada 2 kalimat yang saya ingat ya. Walaupun saya ingatnya suka ke belakang dulu. Pertama, memahami dan bisa dipahami. Nah, memahami dan bisa dipahami, walaupun yang pertamanya dari sebuah pertemuan, singkat cerita menjadi satu pikiran, satu hati. Nah, persoalannya saya juga ada kesamaan. Bagaimana kita bisa memahami orang lain atau dibalik? Apakah kita belajar memahami orang lain dulu atau memahami diri kita dulu? Karena maaf, saya suka mengatakan kepada siapapun, kebaikan itu belum tentu baik kalau tidak ada 5K. Pertama misalnya komitmen atau konsep. Konsep kita bertemu itu untuk apa sih? Banyak kalau dibedah. Tapi kita konsep itu akan bisa bareng, bahkan maaf Kang Iwan bisa lillahi ta'ala, habluminanas itu sampai akhir hayat. Kalau ada tadi kesepemahaman. Berarti pertanyaannya kita ke depan. Kesepemahaman ini untuk menjadi energi positif, salah satunya bermitra. Menurut Kang Iwan bagaimana tuh untuk sudah paham? Nah, sudah paham tapi bagaimana tidak ada pengingkaran situasi kalau bahasa saya ya, maka harus dibuat komitmen. Komitmen itu ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Saya pernah tertulis, tapi saya dikhianati misalnya. Tapi bagaimana yang tidak tertulis menjadi habluminanas yang kesepemahaman. Nah, ini kan butuh seni, Kang Iwan. Kita kan malang melintang di dunia usaha itu, ada yang tersakiti, ada yang disakiti. Maka titik awal kita ke depan, bagaimana sebuah kesepemahaman itu menjadi sebuah kekuatan bersama. Silakan. Nah, kalau yang saya alami, ini kita bicara masalah apa? Etika bisnis atau apa ini? Ya, bagaimana yang paham itu? Yang paham ini kalau tidak beretika kan tidak akan langgeng. Ya, bahasa betul, saya dibalik. Betul. Bahasa satu tidak berpikir ke belakang. Bagaimana Kang Iwan kalau ke belakang kita juga punya cerita di balik cerita. Tapi bagaimana sebuah kesepemahaman menjadi sebuah energi yang positif, baik dari etika bisnis, baik dari habluminanas atau apapun bentuknya. Menurut Kang Iwan bagaimana supaya titik awal pertemuan itu kita bisa memilah mana yang hanya sekedar teman, mana yang bisa berbisnis, misalnya. Nah, kalau menurut pendapat saya, itu kadang karakter manusia juga susah ditebak. Betul. Yang saya alami begitu, ketika kita bertemu, artinya seolah-olah kita sepaham, ayo Kang, kita gini-gini maju bersama. Sampai saya menghabiskan waktu beberapa bulan untuk membahas sebuah konsep. Nah, akhirnya ketika di tengah-tengah sudah berjalan konsep tersebut, ada ketidaksepahaman untuk konsep tersebut. Artinya yang awalnya konsep tersebut menurut saya itu bagus untuk mitra-mitra, tapi ketika ada intervensi orang masuk baru, itu seolah-olah sistem itu sudah tidak sejalan dengan saya. Karena apa? Mungkin saya dikatakan oleh mereka gagal paham sehingga saya mengundurkan diri. Itu menurut versi dia karena saya tidak menurut dia. Tapi di balik itu semua saya pelajari bahwa inilah sebuah konsep yang menurut saya, nggak tahu menurut mereka, bahwa ini sebuah konsep yang awalnya
kita visi misi membangun ekonomi kecil dengan modal sekian, kok tiba-tiba menjadi menurut saya sebuah sistem yang dalam jangka hitungan bulan selalu berubah-ubah. Nah, itu kan kalau dalam suatu bisnis, kalau sudah dirubah-rubah sistem, itu seperti apa? Tanda tanya kan? Harusnya kan sistem dirubah minimal jangka berapalah, setahun, 2 tahun. Ini enggak. Bahkan hitungan minggu udah berubah lagi sistem, dan berubah lagi. Dan ujung-ujungnya, kalau menurut saya ini sebuah pembodohan dalam arti kepada mitra-mitra. Yang saya sayangkan, mitra-mitranya sudah dalam kasar kata isi otaknya mungkin dengan harus injek sekian juta sih yang diiming-iming pasif income lah, naon lah, sedangkan mereka tidak membaca apa itu arti pasif income. Sedangkan dari sistem ini yang nama donasi, tidak ada pasif income kalau tidak ada penjualan. Betul kan? Betul. Nah, oke. Berarti bukan akar masalah ya. Saya coba mempertajam kalimat Kang Iwan. Tidak semua manusia konsisten. Ketidakkonsistenan siapapun dia, anggap saya. Maka perlu ada koordinasi dan komunikasi. Hubungannya berarti kesetaraan. Sementara mereka atau siapapun dalam konteks bisnis informal, saya katakan informal ya, artinya bisnis yang memang lebih kuat memang harusnya berbadan hukum. Persoalannya kembali kepada bagaimana diri kita, atau kita balik, bagaimana orang lain bisa konsisten supaya seiring dan sejalan dengan kita. Kang Iwan mungkin punya jalan yang lebih positif, karena pada saat bertemu orang banyak, pada saat orang-orang tidak konsisten, tetap ajas prioritasnya bagaimana orang-orang yang konsisten bisa jalan terus dengan kita. Atau Kang Iwan punya cara lain, bagaimana orang-orang yang karakternya berbeda, pendapatnya berbeda, untuk menjadi satu visi dulu. Karena passive income itu saya paham, tidak instan, tidak seperti menjual rokok, langsung punya untung 2.000 misalnya. Nah, ujung-ujungnya berarti kan ada pemahaman yang salah. Atau ya mereka mengharapkan keuntungan yang instan. Seni eta kekerasakan Kang Iwan dia yang goyak saya. Nah, udah bagus. Masih. Nah, pertanyaan saya lebih teknis akhirnya. Bagaimana memilah orang yang konsisten? Ya, nah, jadi kita kepada orang yang konsisten dulu. Karena saya selalu ada kalimat begini, Kang Iwan. Manusia yang memanfaatkan sistem atau sistem yang tidak dipahami manusia, sehingga manusianya akhirnya keluar dari sistem. Pertanyaannya energi, Akang dan kawan-kawan, bagaimana membuat orang lain yang gagal paham dibalik nih. Mereka kan yang mengklaim kita yang gagal paham. Maka terjadilah singkat cerita perbedaan pendapat. Akhirnya dari titik awal baik menjadi tidak baik. Pertanyaannya saya tidak ke arah sana. Bagaimana supaya orang lain konsisten? Apakah perlu dialog atau abaikan yang konsisten, pilih yang lebih konsisten, yang bisa saling menghargai. Menurut Kang Iwan gimana nih sisi positifnya bisa menemukan orang-orang yang memang ya mungkin hanya sekedar say hello saja dalam hidup kita. Bagaimana mencari orang yang konsisten? Pertanyaannya dibalik, Kang. Kalau menurut saya, kalau untuk arah ke sana dengan mereka, mungkin saya sudah bisa. Tetapi di bawah saya, alhamdulillah, kalau yang memahami tidak ikut begitu. Banyak yang tidak ikut, hanya 1-2 mungkin teriming-iming atau terprovokasi dengan sebuah harapan besar.
Tapi nggak masalah lah, sampai ada seorang yang sampai ke saya, wah pokoknya ada sebuah fitnah lah gitu. Suaranya Kang menghilang, goyang-goyang deh. Nah, udah bagus. Menurut saya, ya kalau untuk bergabung lagi dengan para ininya tidak dimungkinkan karena mereka juga sudah tidak menghiraukan atau tidak ada kontak apa, ya udah. Karena saya memang udah menyatakan mengundurkan diri, dan alhamdulillah dari sekian banyak mereka di bawah saya itu ya menurut, kalau Pak Iwan keluar ya keluar, karena memang mereka juga memahami, wah senang nggak jelas, rubah-rubah terus sistem. Jadi kapan orang mau pinter? Ada baru PDF, muncul lagi yang baru, udah pinter, muncul lagi, dirubah lagi. Coba. Oke, saya paham. Mungkin kawan-kawan AIS 3665 sedikit saya konfirmasi, Kang Iwan eksisnya sebenarnya di dunia relasi komunikasi. Singkat cerita, menikmati situasi, ya alhamdulillah sudah malang melintang dari CP, dari kosan dan sebagainya. Tiba-tiba menemukan bisnis baru yang diharapkan sistemnya sebelum manusianya. Pada saat sistemnya tidak mendukung, dalam tanda kutip, menjadi butuh pemahaman yang mendasar. Mudah-mudahan saya tidak gagal paham, Kang. Berarti Akang sudah mundur dari dunia gelang dan sebagainya itu, Kang? Atau yang mana ini takut saya? Ya, yang itu lah. Oke, paham. Ya sudah, nggak apa-apa. Memang ada saatnya, Kang. Ada proses kesadaran. Jadi harusnya begini, Pak Iwan. Sistem itu jangan dijadikan sebuah bersembunyi di belakang sistem, gitu kan? Artinya sistem ini dimanfaatkan, kalau menurut saya itu pembodohan kepada orang-orang, gitu kan? Itu kalau menurut saya, harusnya jangan seperti itulah, bermain di belakang sistem, gitu kan? Sedikit-sedikit sistem dengan bahasa banyaklah. Kalau mungkin dia kalau di sini mah nggak inilah. Ya, paham etika memang. Baik, Kang Iwan, kita bergeser dari sistem yang sifatnya awalnya kebaikan menjadi sebuah pembodohan situasi. Maka kalau saya tetap alhamdulillah Kang Iwan sudah beserta barisannya dengan kearifan situasi. Oh, bahasa saya udah mundur, sehingga perlu menemukan lagi, ya artinya Kang Iwan sebenarnya sudah punya barisan. Bagaimana barisan ini tetap solid? Maka suatu saat insya Allah kalau doa saya tuh ada lagi cara yang lebih baik. Walaupun saya belum ya. Cara yang lebih baik misalnya nabung emas. Contoh. Enggak. Cara terbaik kebetulan kita sudah menemukan, dan alhamdulillah, jangan jangka waktu yang tidak lama, akhirnya orang-orang yang saya boleh katakan di situ ada orang-orang politik yang tadi datang ke saya banyak itu mengajaklah istilah kata ke saya di manajemen. Nah, di situ ada sebuah komitmen bahwa kita berempat ini sebagai manajemen, dan enaklah kebetulan orang-orangnya juga gitu ya dari awal sudah berkomitmen gitu. Jadi sebuah bisnis yang insya Allah ini kita bekerja sama dengan pihak luar, yaitu sebuah perusahaan yang namanya Tigerwit, yang salah satu perusahaan yang mensupport Liverpool. Ya. Nah, itu. Nantilah kita cerita itu. Boleh Kang. Kalau saya mungkin ngambilnya dari ini, Kang. Dari saya sering mengatakan pada siapapun, manusia siapapun ya, terdolimi oleh situasi, pada saat kita ikhlas, Allah itu maha baik. Muncul sudah mah diberi cocokan. Nah, cocokan ini bagaimana supaya terawat dengan baik dan tidak diakui milik sendiri, ya. Betul. Ini konteks komunitas nih. Maka insya Allah komunitas itu akan semakin berkembang, Kang. Nah, bagaimana supaya berkembang? Maka tentu kalau bahasa saya itu ada koordinasi komunikasi. Ada duduk dengan kesetaraan, entah seminggu sekali, sebulan sekali, ngariung, ngobrol.
bagaimana usaha ini menjadi milik bersama kalau memang sistemnya mengatur itu. Jadi tidak ada hubungan buruh majikan, tetapi seseorang punya reward itu karena kemampuannya. Tetapi konsep yang saya sampaikan di AIS 3665 ini unik, Kang. Ini bahasa Prabu Siliwangi. Asah, asih, aso. Jadi kita kalau di dalam kehidupan, saya selalu teriak-teriak. Di dalam kehidupan itu tidak ngomong S1, S2, S3. Di dalam kehidupan itu harkat martabat itu kalau konteks kemitraan adalah sampai sejauh mana kontribusi kita, rumusnya baik usaha, kita konteksnya bisnis ya. Usaha itu ujung-ujungnya kan menghidupi orang lain, kita ikut hidup. Betul. Setuju. Nah, tetapi bagaimana kalau saya pernah teman saya Kang Iwan hayang beunghar bung cenah. Maksudnya kumaha? Henteu, saya teh sakumaha hebatna saya. Saya pohon. Manehna cara ngadongengna kitu. Saya teh poho. Aya doa nu alus cenah. Saya teh ngadengekeun we. Doanya apa? Di samping doa-doa yang diyakini dari orang tua, pada saat sholat ya Allah ya Robi misalnya, limpahkan rezeki saya supaya infak sodakoh saya lebih baik dari hari ini. Teh yang bicara teh tiba-tiba Kang saya lihat sendiri Kang dari dagang HP tadi nama dagang pulsa. Alhamdulillah punya amanah yang lebih baik. Persoalannya di dalam kehidupan itu, apakah betul yang bersangkutan infak sodakohnya semakin banyak, itu menjadi rahasia pribadinya. Maka saya mengatakan juga bisnis itu intinya menghidupi orang banyak dan kita ikut hidup. Maka mudah-mudahan Akang dan Insya Allah dengan komunitasnya, saya kasih contoh Kang dia itu tadinya travel, hancur Kang. Tiba-tiba Allah Maha Baik, pengertian hancur itu ketipu, mobilnya nggak pulang-pulang. Pada saat satu titik dia menemukan, singkat cerita Kang, sehari 10 ton Kang. Tapi dia beli, dia langsung habis. Dia tidak penjual ayam. Itu di Lampung Utara ya. Akang bisa nonton di edisi 19 kalau nggak salah. Jadi broker, tapi bagaimana dia mengangkut dari ternak, tidak pakai uang sepeser pun, jatuh kepada pasar dengan selisih setiap 1 kilo, sehari udah 10 ton ya, setiap 1 kilo ayam dia infakkan sedekah untuk kepentingan orang banyak. Jadi ternyata saya ini mulai ada keinginan Kang untuk kembali bisnis, tapi bagaimana usaha kita itu meniatkan untuk orang banyak Kang. Betul. Itu barusan bagus sekali karena hasil tadi kita bicara kita sudah diplanningkan bahwa nanti bahkan tadi sebuah sebuah pesantren di Garut itu kita planningkan ada anak hafiz Quran yatim. Jadi branding kita nanti di situ kita sisihkan yang 10% itu rutin kita ke sana, dan nanti juga setiap kita planning kita nih berempat udah bahwa nanti kita rutin ke anak-anak yatim itu sedekahkan terus, karena kita dalam berbisnis ini harus berbagi. Buat apalah? Saya sangat setuju dengan ide-ide itu gitu. Alhamdulillah. Kalau ke arah situ, jadi nanti kita mereka berbicara kita usah buat apa sih? Nggak dibawa mati lah istilahnya. Benar. Setiap hasil nanti kita berbagi, kita adakan acara rutin, selisih itu harus kita inikan ya, karena ya istilah kata memang alhamdulillah diketemukan dengan orang-orang yang menurut saya sepaham gitulah gitu. Nah alhamdulillah Kang. Ya, saya tadi saya contoh Kang, saya datang ke tempat masa kecil saya. Anak adik saya itu, ya anak adik saya itu berarti keponakan. Suaminya tidak kerja, dia juga tidak kerja. Punya anak 1 tahun. Saya selalu berdoa, ya Allah, bagaimana mereka bisa membesarkan anak? Allah Maha Adil Kang.
dengan kemampuannya bikin gorengan, ya. Saya tadi coba tonton, jam dagangnya hanya dari jam 4 sampai jam 4 sampai jam buka. Walaupun dagang gorengan sama kolak, saya tanya, AA nanya tidak akan minta sepeser pun. Dari usaha seperti ini, tadinya dia nganggur kan dua-duanya. Dia tidak punya. Dari usaha seperti ini, berapa keuntungan satu hari misalnya. Ternyata keuntungan 30.000 Kang, dari jam 4 sampai jam 6. Keponakan saya itu udah bahagia Kang. Makanya adiknya itu adik saya ya, adik saya itu dagang lagi di sebelah semacam namanya sop buah. Kamu nggak pakai uang, bantuin mama katanya. Dari satu sop buah kamu dikasih 1.000. Modalnya cuma nungguin begini. Alhamdulillah Kang. Jadi sehari berapa? Alhamdulillah katanya. Kata ibunya itu adik saya. Dia bisa 60.000 sehari. Jadi ini saya ngomongkan di tingkat atas saya sudah Kang. Termasuk seperti Akang tadi, para politik ngepas dari bendera apapun. Sebetulnya diam aja udah cukup uang itu. Tapi berbagi pikiran, dan Akang dengan tim sudah ada komunikasi. Jadi rekaman ini pun bisa diekspos. Suatu saat dengan dunia WA itu dikirim. Karena manusia itu tadi 5K itu konsep. Konsep itu apapun alasannya, baik bisnis, politik, apapun, pasti niatnya baik. Tapi bagaimana yang baik supaya lebih baik? Maka ada yang kedua, yang 5K itu Kang, yaitu komitmen. Komitmen itu tindakannya dikomunikasi Kang, memanusiakan manusia. Yang keempatnya kemitraan, mensejajarkan diri. Nah, yang kelima dari hari ke hari menjadi kapabilitas, kemampuan menafkahi orang banyak, ya alhamdulillah diri kita nanti semakin banyak. Nah, ini namanya apa kan? Tadi tiga itu saya nggak paham nih. Tiga itu yang apa lagi nih? Eta nggak gerung deh kan? Nah, ya mangga Kang. Nah, ini bagus Aina. Tiga wood. Dioyak-oyak lagi tadi bagus. Nah, coba. Ya, jadi ininya bagus, lanjutkan. Sekarang dijelaskan Tiger Woods itu apa, Kang? Tiger Woods ini apa? Siapa aja ya? Ada nggak? Suaranya ada nggak? Wah, ini bersih, Kang. Bersih. Lanjutkan. Jadi, Tiger Woods itu sebuah perusahaan yang salah satu menjadi support dari tim Liverpool. Halo. Bagus. Lanjut. Saya bikin kopi dulu sebentar. Iya. Lanjut aja, Kang, ngadongeng. Halo. Jadi tuh ininya sinyal atau apa ini? Nggak, di tempat saya bagus kok. Di saya nih sinyalnya. Jadi Tiger Woods ini sebuah perusahaan yang menjadi salah satu sponsor dari tim Liverpool. Jadi bergerak di bidang mungkin kalau saya jelaskan panjang lebar di sini menjadi sebuah perdebatan. Ada yang bilang bahwa mungkin paham masalah trading. Halo. Bagus. Oke, kalau gitu saya dialog aja kita. Oke, saya paham tadi. Pertanyaannya produknya apa?
Nah, kita ini jadi semacam jadi akhirnya perwakilan dari Tiger Woods, kita ada MIB-nya, yaitu Master Introduction Broker. Jadi di Indonesia kita bikin sebuah program namanya Smart Gold 99, yang mana Smart Gold ini bergerak di bidang trading. Artinya nanti kita ada sebuah program investasi, tetapi di sini kita ada produknya juga gitu. Ada produk. Jadi secara mungkin perdebatan kalau trading ada yang bilang haram, ada yang bilang ya itu judi. Tapi kan di sini MUI juga sudah adalah mengeluarkan fatwanya gitu kan. Karena yang di sini sudah jelas tradingnya di saham. Jadi ada produk kelapa sawit. Jadi nanti ketika mitra bergabung itu uangnya langsung kita serahkan ke Tiger Woods yang mengelolanya. Gitu. Ini akan panjang. Gini, satu dulu Kang, pertanyaannya satu dulu. Pertanyaannya satu dulu, saya takut gagal paham nih. Ini kantornya yang di Jalan Asia Afrika bukan? Karena kalau bicara trending, di otak saya itu tidak kebon, Kang. Tapi emas atau batu bara. Ada emas ada. Jadi di sini kita ada emas, ada saham, karena langsung dimasukkan ke dalam bursa sahamnya, kita bukan main ininya. Jadi yang mengelolanya kita sebagai Smart Gold 99 di Bandung ini sudah ada izin dari Tiger Woods-nya. Kebetulan Tiger Woods ini di Indonesia kan ada cabangnya gitu. Betul. Gitu. Ada paket ya. 50. Paket 50. Saya pernah diajak, Kang. Saya nanyanya yang ke di tingkat bawah atau di tingkat saya itu. Kebetulan saya sering diajak juga. Itu yang investasi, kalau kalimat saya itu minimumnya 10 juta, 100 juta, atau berapa tuh kalau ingin jadi gabung di itu? Kan nanti lebih teknis. Kalau ya kita ke ini aja, ada paket-paketnya, karena kita untuk membantu mereka yang kalangan bawah pun bisa gitu. Kalangan bawah bisa. Artinya ada paket terkecil itu kan, paket terkecil itu $50, 800.000. Nah, nanti di situ ada profit, kontraknya 100 hari ya. Kontraknya 100 hari, per 10 hari itu langsung ditransfer. Jadi paket terkecil, ini terkecil ya, $50, sekitar 800.000. 10 hari pertama dapat profit 21%, ditambah modal kembali 10%. Jadi luar biasa nih. Terus 10 hari berikutnya berarti 20 hari menurun, yang tadinya 21 jadi 19%, modal 10%. Modal terus sampai habis kontrak balik lagi. Wah, luar biasa, Kang. Bahkan itu paket terkecil ya, paket keduanya ada $200, 3,2 juta gitu. Jadi nanti ada reinvest setelah habis masa kontrak gitu. Jadi pas begitu habis masa kontrak, modal sama profit dapat. Jadi ditransfer langsung, auto withdrawnya langsung sama profit sama modal per 10 hari. Jejaringnya hanya di Bandung atau sudah ke Sumatera atau ke Kalimantan, Kang? Atau masih di kota? Kebetulan baru di Bandung. Bandung ini kita yang merintis sudah izin dari Tiger Woods, dari sebuah perusahaan Tiger Woods yang di Indonesia itu. Baru satu-satunya kita. Halo. Wah, luar biasa ini. Memang ini Kang dari cerita saya masa lalu,
pertama ketertarikan itu anggap saya dulu. Ya. Tapi Pak Iwan gini, di sini kita memakai blockchain, artinya blockchain, blockchain ini sebuah sistem manakala semisal kita atau dalam arti bahasa bisnis scam itu dari pihak Tigerweight-nya akan mengembalikan kepada mitra karena sudah data di blockchain itu aman. Bahkan pernah terjadi pada perusahaan lain gitu ya, kalau yang masuk blockchain dia mendapat email misalnya yang sebagai pengelolanya scam, dia mendapat email itu pengembalian uangnya. Jadi aman gitu. Makanya kita cari yang aman lah gitu. Jadi untuk kenyamanan mitra gitu. Nanti bisa lihat sendiri ya. Sekarang misal Pak Iwan, saya nggak mau melalui Kang Iwan yang Smart 99, Smart langsung ke Tigerweight-nya boleh, itu boleh. Nanti kita ketemukan dengan pihak perusahaan Tigerweight. Gitu. Ini sangat luar biasa. Kemarin saya di Lembang sama rekan-rekan closing 1M. Ada yang mau bergabung begitu. Terus kemarin saya ke Cirebon nggak pulang itu. Jadi maksud dari Smart Code ini 99 ini ingin membantu para mitra yang kemarin mungkin kecewa gitu ya di bisnis ini yang disebut passive income. Artinya ketika kita tidak merekrut pun profit mengalir karena dari saham tadi yang bursa saham tadi. Kenapa bisa seperti kita nggak ada loss ya? Nggak ada loss. Artinya karena yang menanganinya Tigerweight di sana, trust-nya dengan modal semakin tinggi. Jadi kita mah yang penting dapat profit ya mitra mah itu urusan perusahaan gitu. Kang Iwan sendiri pernah merasakan income bulanan? Kebetulan kita baru launching ini kemarin juga minggu website baru selesai gitu. Gitu. Jadi kita udah alhamdulillah dengan perjuangan kita bahkan tadi kan datang semua di warung. Mudah-mudahan kita bismillah dengan niatan baik kita yang penting jangan mengecewakan orang lain. Karena tujuan kita baik dan dari hasil itu nanti kita berbagi ke anak yatim ke semua orang ini yang membutuhkan lah istilah kata. Insya Allah masa sih kita dengan niat baik orang yang ini aja direzekian gitu aja prinsipnya. Kang Iwan ingat nggak ya biasanya pertanyaan besar itu di tingkat bawah itu atau di saya aja leadernya, pendirinya atau inisiatornya siapa Kang? Yang bisa difigurkan misalnya? Ya, kebetulan di sini beliau adalah seorang rekan saya pernah berbisnis di properti juga begitu. Karena munculnya ide kita ini dari mereka itu ditipuan terus. Kemarin baru merintis sudah dibawa kabur uangnya gitu ya. Nah dari situlah kita muncul bagaimana kita menciptakan sebuah bisnis yang amanah begitu, amanah dengan kasus kita banyak di ini sama orang begitu kan. Oke, paham. Sahabat 3665 memang kalimat zikir pikir ukir orang bangkit itu bukan dari ketidakmampuan. Dari ketidakmampuan menelaah singkat cerita ada pengingkaran situasi. Pertanyaannya dan insya Allah tetap saya doakan Kang Iwan dan kawan-kawan yang punya niat baik ya. Indikatornya memang 6 bulan Kang atau 3 bulan. 3 bulan atau besok lusa karena saya punya pengalaman yang sama. Bisnis itu memang hakikatnya aman. Tetapi di balik aman itu ada testimoni. Misalnya katakanlah tadi saya suatu saat misalnya ikut. Tiba-tiba memang sebulan kemudian kalimat-kalimat di dalam sistem itu, mungkin nanti ada proposalnya atau ada tulisannya. Pada saat saya ada bukti, walaupun saya katakanlah 1 juta atau 1.600.000 ya, tiba-tiba ada bukti
masuk ke rekening, berarti keuntungannya, cross border dan sebagainya. Kalau bahasa saya, Kang, akan nanti cek di edisi sebelumnya, dengan kalimat strategi pensir, maka ini nggak bisa dibendung, Kang. Akan tumbuh kembang seperti seperti salju ya. Jadi gulungan salju, batu semakin menggelinding itu semakin hebat. Pertanyaan terakhir, Kang. Ini base campnya atau legalitasnya atau kantornya di mana, Kang? Tiba-tiba ada keinginan untuk bertemu atau ingin mendaftarkan diri itu di mana? Kalau kantor perwakilan Indonesia itu di Jakarta di gedung BCA. Kalau di Bandung, Tiger with Indonesia ini ada di jalan apa? Kemarin saya di Buah Batu, deket Tupperware itu, gitu. Di deket Tupperware. Nah, kita rencana akan buka kantor di saya 99 ini Surapati Core, dan itu kita support sistem dari sana, dapat support system, artinya dari mulai gedung, nanti ketika kita mengadakan acara misal di Cirebon di mana ada support system itu dari perusahaan Tiger with perwakilan. Kalau 12 tahun yang lalu, Kang, mudah-mudahan ini ada kemudahan ya. Seseorang berkeinginan itu kita bisa tumbuh kembangkan di luar Bandung. Tetapi ada nggak tulis-menulisnya, mengisi formulir atau lewat aplikasi semuanya, Kang? Zaman sekarang kan bisa. Aplikasi. Jadi tidak ada bentuk lembaran-lembaran ngisi formulir gitu. Dari aplikasi nanti kita bisa langsung lihat. Dan kalau kita terbuka, Pak Iwan, kita sangat terbuka. Jadi kalau ketika ada investor yang ingin langsung, oke, mau hitam di atas putih, mau artinya suatu saat terjadi kita siap begitu. Wah, luar biasa. Kita udah siap. Memang kita tujuannya juga tadi kan sebisa mungkin kita amanah dan tidak mengecewakan, dan kita bertanggung jawab itu, dan di situ di perusahaan kan mensupport itu kan, dan kita ada izin MIB-nya, dapat MIB, Master Introduction Broker gitu. Nah, kebanyakan orang salah menilai trading yang seperti apa. Itu kan kalau orang belajar trading bisa bertahun-tahun. Nah, nggak cukup setahun bisa. Nah, yang menjadi persoalan kan kita melalui broker. Broker pun ada dua, broker kemana dulu, lokal apa luar. Kadang broker luar ya seperti yang sudah banyak terjadi, Pak. Nah, kalau ini yang sudah ada izin di London, di Bahamas, itu diakui dunia. Berarti keuntungannya bulanan itu pasti ada. Per 10 hari. Wih, selama 100 hari, per 10 hari itu masuk rekening. Gitu. Nah, ini asiknya. Saya punya sahabat di Bekasi, saya nggak tahu namanya apa ya. Sering mengajak saya, termasuk ada teman baru tuh di sana, tapi dia kantornya Asia Afrika. Kalau dia memposisikan tetap hampir sama, ya. Berarti ini kontraknya katakanlah misalnya 1 juta, Kang. Ini contoh ya, dianalogikan 1 juta. Tiba-tiba misalnya kita ambil pahitnya karena ada kebutuhan mendesak. Itu kontraknya itu berapa tahun, Kang? Bisa nggak tiba-tiba contoh saya udah tanda tangan berapa? 18 juta, Kang. Saya hanya bisa diambil 3 tahun mendatang. Oh, enggak. Ini kontrak kita 100 hari, per 100 hari. Nanti setelah 100 hari reinvest lagi. Itu kan selama 100 hari udah kembali sama modal, sama profit. Mau diteruskan atau tidak, 100 hari itu anggap tidak bisa diambil, walaupun cuma 2 juta. Kalau mau menyatakan. Kalau menyatakan mundur, nanti itu bisa diambil semua. Ada potongan lah, berapa persen gitu. Kalau tiba-tiba mengundurkan diri ada bisa.
Gitu. Oh. Wah, hebat Kang Iwan, ini saya dapat ilmu baru. Masa lalu alhamdulillah saya bisa 3 juta Pak tiap minggu. Masa Iwan lalu. membuktikan kalau Pak Iwan ini misalnya nggak percaya atau apa, kita bisa ajak ke kantor perwakilan Tiger di Indonesia biar Pak Iwan lebih jelas dan meyakinkan gitu. Insya Allah aman. Dan kemarin di Lembang juga ada sebuah ibu yang punya terapis itu sudah mau 1 M gitu. Wah, luar biasa. Baik Kang Iwan, saya tertarik terus terang, tapi memang buktinya harus dari diri sendiri dulu melangkah untuk ada satu tambahan, itu tadi disebut passive income. Ketika kita mengajak bisnis ini kepada orang lain, kita dapat 10% dari orang tersebut. Jadi kita ada sistem binary juga, ketika ada yang mengajak 2 orang, ya dia dapat 10% dari si A, dari si B. Kemudian pasangannya 10% juga. Itu yang luar biasa. Jadi ada tambahannya itu. Gitu. Nah, ini menarik Kang Iwan, mudah-mudahan dan insya Allah ya. Kalau saya tetap bahasa satu ada cerita di balik cerita. Kalau saya insya Allah dalam waktu dekat nanti saya setting, paling tidak jangan mengganggu rutinitas Kang Iwan lah yang punya usaha di Jalan Dakota itu. Ada waktu yang tepat ya, mudah-mudahan lah bisa setelah Lebaran, bisa sebelum. Saya ingin ke mana tadi tuh? Tiger Woods. Ya, itu ada di mana tadi? Nanti saya ajak di kantor, sementara kita nginduk ke Tiger Woods, setelah Lebaran kita kantornya di kantor saya ini yang bikin yang Smart Gold 99 ini di Surapati Kor gitu. Kalau tiba-tiba kita berhenti nih, saya ketik di Google apa tadi Tiger Woods Jakarta atau Tiger Woods Bandung. Aplikasi sudah mendukung kalau hanya sekedar ingin tahu. Aplikasi itu kan hanya untuk yang bergabung. Nanti saya tunjukkan ketika kita ketemu, nanti saya tunjukkan aplikasinya ada gitu. Atau kalau mau ini nanti setelah berjalan bisa lihat, misalnya ingin lebih pasti profitnya gimana bisa nanti. Alhamdulillah. Baik Kang Iwan, alhamdulillah sambil saya tetap ini belajar juga ya. Misalnya saya mau bikin kopi kan kalau saya fokus tuh nggak bisa. Saya tutup dulu, mungkin keganggu Kang Iwan. Terima kasih nih pandangan, pendapat maupun testimoni. Karena saya selalu berpendapat memang orang sukses tuh ya saya belajar juga dari sebuah kegagalan. Mudah-mudahan kegagalan Kang Iwan di berbagai situasi, saya selalu mendoakan orang yang ketemu dengan saya itu terobati oleh situasi yang baru. Saya tutup dulu Kang Iwan ya. Ini eta biar anak-anak nih udah banyak yang ini dan itu. Baik sahabat 3665, alhamdulillah hari ini saya ketemu dengan ya tadilah saya Kang Iwan kalau ketemu dengan siapapun dimanapun selalu mengatakan sepanjang garis dan keturunan Adam kita akui, maka kita tuh sebetulnya saudara walaupun berbeda ibu. Dan berbeda bapak. Tapi bagaimana dua sosok jiwa, bahkan mungkin ratusan sahabat-sahabat saya, punya kemampuan menghidupi orang lain dan bisa menghidupi diri sendiri. Saya akan terus belajar, saya tutup dulu. Terima kasih Kang Iwan, nanti saya kirimlah rekamannya. Apakah Kang Iwan mau dikirim lagi kepada jejaring Kang Iwan? Kita kan punya niat baik ya. Nah, niat baik itu ujung-ujungnya kalau ilmu kita, ilmu terapan, semakin banyak dibaca, muncul sudama semakin tengerti. Maka mungkin dan insya Allah saya juga bukan hanya banyak bertanya, saya suatu saat harus aksi. Aksi itu hak minanas dengan sebuah fakta, data, dan saya, maaf Pak Iwan, saya dari dulu untuk bisnis itu tidak berani mengajak ke orang lain, kecuali saya sudah menikmati dulu. Iya. Nah, makanya insya Allah nanti besok lusa ada kebetulan saya masih punya tanggung jawab yang lain Kang Iwan. Setiap minggu bagaimana 3 juta saya jatuh pada orang lain. Tetapi saya ingin bagaimana 3 juta itu jatuh kepada passive income tadi. Itu kan seni. Selama ini kan saya, waduh,
seminggu kadang-kadang 5 juta untuk membayar upah yang kerja. Tapi bagaimana saya coba, ya mudah-mudahan paling tidak setelah Lebaran lah ya, saya punya, akhirnya saya bisa bercerita. Nanti suatu waktu kita khususkan bikin ini, nanti di situ saya slide-slide-nya bisa saya jelaskan lah, nanti ada paket-paketnya, kita lebih enak lagi. Ini kan hanya ngobrolan iseng aja tadi awalnya. Ya, tapi Kang Iwan nanti saya latih, untuk selain itu Kang Iwan harus bisa jadi host dulu. Karena kalau di HP nggak bisa Kang Iwan. Kalau nanti saya latih dulu, Kang Iwan sampai bisa bicara dan mengajak orang lain. Sehingga di sini tuh nggak gunung Kang Iwan ayat 50, bisa. Yang lain diam, bisa dimatiin. Kang Iwan bicara termasuk testimoni, pencairan, itu kita cobalah. Baik, Kang Iwan, terima kasih. Mohon maaf waktunya terganggu. Harapan saya mudah-mudahan dan insya Allah obrolan kita ini bermanfaat bukan hanya untuk kita. Bagaimana seni hidup, saya dapatnya tahun berapa ya dari almarhum ya. Saat itu saya dibawa ke Dago, Kang Iwan. Bertemulah dengan petarung hidup. Maka kalau saya tiba-tiba ngedrop, pikiran hati, saya setel saung jamu, judulnya Petarung Hidup. Ternyata petarung hidup tuh kita jatuh, kita bangkit lagi. Baik, terima kasih Kang Iwan, AIS 3665, selamat sahur. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi sebuah renungan. Apakah ini sebuah kebenaran? Yakin dulu benar. Karena keyakinan itu prinsip yang utama untuk melangkah di bisnis baru. Terima kasih Kang Iwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngopi lagi. Nuhun. Tuh, banyak Facebook masuk. Jadi mau ditutup juga jadi nggak bisa. Nah, nanti saya fotoin ini. Ngerekamnya di kanan Kang Iwan.